Tim Kampanye Daerah atau TKD Sulawesi Tengah menggelar rapat konsolidasi Koalisi Indonesia Maju pemenangan pasangan Prabowo Gibran di Gedung Sriti Konvensional Hall Kota Palu, Minggu 17 Desember 2023. Ketua Tim Kampanye Daerah Muhyiddin Muhammad Said, yang juga merupakan anggota DPR RI fraksi Golkar Dapil Sulawesi Tengah, dalam sambutannya mengungkapkan program-program unggulan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Gibran yang akan melanjutkan apa yang sudah baik di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Keunggulan IKN juga menjadi salah satu bahan kampanye yang disampaikan oleh Muhyiddin, khususnya bagi wilayah Sulawesi Tengah yang letaknya tidak begitu jauh dengan lokasi IKN. Ini untuk memudahkan kita untuk mentransport bahan-bahan yang dibutuhkan di IKN ini. Dan jalan dari Tampu sampai Kasimbar itu akan dilebarkan. Sekarang sudah lebar, tapi itu akan dibuat jalan sama dengan Palu hari ini. Sehingga nantinya di wilayah-wilayah di timur ini bisa mengakses ke sana untuk memudahkan barang-barangnya, bahan-bahannya untuk diangkut ke ibu kota negara. Karena ibu kota negara ini nanti diperkirakan dalam jangka waktu rencananya itu dalam jangka waktu 5 tahun itu bisa mencapai penduduknya itu 1 juta sampai 1,5 juta. Memberi makan, memberi minum, memberi segala-galanya itu banyak dari Sulawesi. Sekarang ini kita sudah lihat jutaan kubik ya, batu, pasir, kerikil, semua di kawasan. Ini suatu potensi yang tadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kurang lebih 23% BDP PB Sulawesi Tengah. Jadi kalau ini jadi, alangkah makmurnya kita di Sulawesi Tengah. Belum lagi kita punya potensi hilirisasi. Salah satu calon presiden yang akan melanjutkan hilirisasi adalah Prabowo Gibran. Ini tantangannya bukan sedikit, karena kita akan melanjutkan perjuangan program daripada Bapak Jokowi sekarang ini. Hilirisasi ini bukan berarti ringan, tantangan sangat luar biasa. Karena hampir semua negara-negara maju menantang ini. Kenapa dia menantang? Karena mereka kehilangan bahan bakunya. Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tengah, yang juga mantan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Janggola, menyampaikan bahwa dengan adanya koalisi maka semua punya tanggung jawab yang sama untuk memenangkan Prabowo Gibran. Dikatakannya, seluruh tim maupun loyalis tidak perlu mendengarkan penyampaian orang yang menganggap tidak mungkin Prabowo Gibran menang satu putaran, namun fokus dengan program yang ditawarkan. Salah satunya adalah IKN yang saat ini sudah tertuang dalam undang-undang. Itu target daripada Prabowo Gibran untuk memenangkan pemilihan presiden ini satu putaran. Kenapa seperti itu? Memang kayaknya menurut orang-orang, kata orang, itu ngarang Gerindra, ngarang Koalisi Indonesia Maju. Jadi jangan kita pusing dengan pernyataan-pernyataan orang lain. Pernyataan orang lain boleh saja dengan pernyataan yang sama, tetapi maksud kita untuk menyatakan bahwa kita memang harus menang satu putaran, artinya secara strategi memang untuk melemahkan lawan. Dan itu memang adalah strategi yang paling jitu untuk semakin melemahkan kekuatan lawan. Dan saya sebagai ketua partai tentu kita sama-sama punya kesepakatan yang sama bagaimana untuk memantapkan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Persoalan-persoalan yang muncul di lapangan, saya kira kita boleh eliminir, kita boleh mempunyai pandangan yang sama. Mudah-mudahan dalam rapat konsolidasi ini nanti akan berkembang dengan bagaimana tanggapan-tanggapan masyarakat soal program-program Prabowo yang diperdebatkan. Misalnya contoh tadi sudah dinyatakan soal IKN. Nah IKN ini ada salah satu capres yang tidak setuju. Nah
Nah, disinilah kesempatan kita untuk lebih memperkuat kita punya keterangan, kita punya statement, apa untung ruginya dengan adanya kita melanjutkan IKN. Tadi Pak Muhyiddin sudah menjelaskan secara detail, tetapi yang penting saya ingin menggarisbawahi buat teman-teman sekalian bahwa IKN itu sudah ada undang-undangnya. Itu prinsip dulu, Pak. Jadi kita tidak berdebat kusir. Ngapain kita berdebat kusir? Ini undang-undang sudah jelas, nomornya sudah jelas, katanya sudah jelas, pemberlakuannya juga sudah jelas. Dan kalau melihat prosesnya soal IKN ini, bukan nanti Jokowi yang memindahkan IKN. Masih zamannya Pak Soeharto sudah ada rencana pemindahan ibu kota negara. Bahkan bukan hanya rencana di Kalimantan itu, malah yang dekat-dekat di Jonggol. Itu apa itu? Sudah isu tentang perpindahan ibu kota. Jadi bukan baru sekarang. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak didiskusikan dalam ruang publik, itu hanyalah alasan-alasan pembenaran buat capres yang bersangkutan. Yang sebenarnya sudah sangat jelas. Diskusi-diskusi publik itu sudah beruntutan dari bawah sampai di tingkat atas, sehingga lahirlah undang-undang tentang pembentukan IKN. Nah, sekarang sudah ada undang-undangnya, jadi tidak mungkin lagi harus mundur. Kita tinggal melanjutkannya, mengisinya, dan mempercepat proses pemindahannya. Nah, itu kira-kira strategi kita ke depan ini yang perlu kita antisipasi dan kita perlu untuk kita suarakan untuk menentukan itu. Sementara, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dalam orasi politiknya meyakini bahwa pasangan Prabowo Gibran kali ini akan memenangkan perhelatan Pilpres. Seluruh jajaran Partai Demokrat Sulawesi Tengah, kata Anwar Hafid, sesuai dengan perintah partai, telah siap lahir dan batin untuk berjuang bersama dengan segala usaha, segala daya dan kekuatan, serta tidak ada keraguan sedikit pun berada di barisan Prabowo Gibran. Anwar Hafid mengungkapkan di Sulawesi Tengah ada tokoh yang selalu digelari Pandawa 5 dalam urusan politik, yaitu Muhyiddin Muhammad Said, Arus Abdul Karim, Rusdi Mastura, Longki Janggola, serta Haji Ahmad Ali. Namun ada satu yang berada di tempat lain. Dalam riwayat pewayangan, ada satu panglima perang yang selalu membantu Pandawa 5, yaitu Gatot Kaca. Maka dari itu, Anwar Hafid meminta izin untuk menjadi Gatot Kaca, memperkuat Pandawa guna memenangkan pertarungan tersebut bagi pasangan Prabowo Gibran. Satu hal yang tidak dimiliki oleh capres lain adalah saat debat pertama, Prabowo meminta untuk tetap menjaga keharmonisan, menjaga persatuan dan kesatuan, serta kekompakan. Di Sulawesi Tengah, kata Anwar Hafid, sudah banyak tanda-tanda pasangan Prabowo Gibran akan menang, termasuk di tanah kelahirannya Kabupaten Morowali. Namun tetap harus waspada menjaga basis suara. Saya mohon maaf, saya sebut satu-satu yang selalu digelari Pandawa 5 di Sulteng ini dalam urusan politik. Ada Bapak Ketua Tim TKD kita, Pak Muhyiddin Said. Ada Kak Arus Abdul Karim. Ada Kak Cudi. Ada Kak Longki. Dan ada Haji Mak. Itu Pandawa 5 di Sulteng ini urusan politik. Dan 4 Pandawa ini ada di barisan ini. Hanya satu Pandawa yang lagi berada di tempat lain. Maka izinkan saya sebagai Gatot Kaca yang akan memperkuat 4 Pandawa ini untuk memenangkan Prabowo Gibran di Sulawesi Tengah. Dalam riwayat pewayangan itu, Pandawa 5 ini itu diperkuat oleh seorang panglima perang namanya Gatot Kaca. Jadi saya tidak ingin menjadi Pandawa, tapi izinkan saya menjadi Gatot Kaca yang akan berada di hadapan, di depan para Pandawa untuk memenangkan pertarungan ini.
berjuang. Saya aku yakin di bawah pimpinan kita ini, insya Allah Sulawesi Tengah akan memenangkan Prabowo. Saya aku yakin itu. Sudah banyak tanda-tandanya, Pak Muhyiddin, sudah banyak. Saya ini keliling Sulawesi Tengah, bertemu dengan para kader Partai Demokrat, bertemu dengan masyarakat, dan mereka selalu menyampaikan suara terbanyak, suara paling banyak saya dengar memang suaranya Prabowo. Dan insya Allah tanah kelahiran saya pun Morowali. Kemarin saya lihat juga memberi signal bahwa Prabowo memang di hati rakyat Morowali. Jadi insya Allah kita semua tetap bersemangat, tapi tentu kita semua tetap waspada karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 1 bulan 50 hari lebih ke depan ini. Di akhir orasinya, Anwar Hafid membawakan sebuah lagu sesuai pesan Susilo Bambang Yudhoyono untuk selalu menyemangati perjuangan pemenangan Prabowo Gibran. Sedangkan Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Tengah, Herman Latabe, menyampaikan bahwa partai yang tidak memiliki kursi di parlemen jangan berkecil hati karena semua punya tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Hari ini kita dari warna dari partai yang berbeda menyatu di Seriti di tempat ini dengan satu tujuan bagaimana memenangkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024. Siap menang? Siap menang? Bapak-bapak ibu yang sama saya hormati, kalau di sini kita menyatu, kami pimpinan partai politik yang juga menyatu dalam tim TKD Provinsi berharap kepada semua partai politik yang hadir, terutama teman-teman Partai Bulan Bintang. Di sini ada dua, ada partai yang ada di parlemen dan ada partai yang tidak ada di parlemen pada hari ini. Namun saya ingin sampaikan kepada semua teman-teman bahwa kita jangan berkecil hati sedikit pun. Posisi kita sama-sama punya tugas dan kewajiban bagaimana memenangkan Prabowo Gibran di Provinsi Sulawesi Tengah. Setuju? Baik, terima kasih. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Saya minta kepada teman-teman juga yang ada, yang partai ada di parlemen, tidak kemudian mengecilkan teman-teman yang non parlemen yang ada sama-sama di kabupaten kota untuk memenangkan Prabowo Gibran. Kita harus solid kawan-kawan. Jangan kemudian merasa saya ada perwakilan DPRD kemudian kami mengesampingkan teman-teman yang tidak punya perwakilan di DPRD. Kita ingatkan semua itu demi satu tujuan, kita wajib menangkan Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Menang? Prabowo Gibran? Prabowo Gibran? Prabowo Gibran? Baik, makasih. Dalam rapat konsolidasi tersebut, turut hadir tokoh politik dari berbagai daerah se-Sulawesi Tengah, antara lain Ketua DPC Partai Demokrat Morowali, Syarifuddin Hafid, Ketua DPD Golkar Morowali, Muhammad Asra, Ketua DPC Demokrat Morowali Utara, Holly Liliana Tommy Momor, Ketua Bapilu Partai Demokrat Sulawesi Tengah, Mardiman Sane, Ketua DPD Golkar Sulawesi Tengah, Arus Abdul Karim, dan pimpinan partai koalisi lainnya dari Partai Amanat Nasional, PSI, Partai Gelora, serta Partai Prima. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Bams Ari Expos Update melaporkan.